Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Saat ini sebagian besar masyarakat kita menggunakan media sosial dengan cukup intensif sebagai sarana mereka berinteraksi atau mengekspresikan dirinya. Karena itulah media sosial menjadi objek yang sangat menarik bagi banyak ilmuwan sosial. Ada berbagai cara untuk melakukan penelitian di media sosial. Kita bisa menelusurinya secara manual, percakapan yang terjadi. Nah, namun cara ini, walaupun kita menjadi sangat terlibat dalam dinamika interaksi tersebut, namun prosesnya akan sangat memakan waktu. Nah, cara lain yang cukup mudah dan sekarang makin banyak digunakan adalah dengan menggunakan beberapa perkakas, tool atau software untuk menambang tweet-tweet atau pesan-pesan yang ada di media sosial. Nah, dengan cara demikian, sesudah terkumpul kita bisa menganalisisnya dengan berbagai cara. Juga dengan bantuan berbagai software yang ada. Nah, salah satu perkakas atau tool yang bisa dengan mudah kita gunakan adalah teks ini, yang merupakan singkatan dari Twitter Archiving Google Sheets. Teks ini adalah aplikasi yang berjalan di Google Sheet ini. Karena itu, kita harus memiliki akun Google untuk bisa menggunakannya. Dan kedua, karena kita mengambil data Twitter, tentu kita juga harus punya akun Twitter untuk bisa memanfaatkannya. Nah, untuk menggunakan, kita tinggal klik ini, get text ini. Jadi kita tidak perlu mendownload aplikasi apapun. Jadi semuanya serba di web. Kemudian kita pilih teks 6.1 ini. Kita klik ini, teks 6.1. Nah, di sini kita akan tinggal klik make a copy. Nah, ini nanti ada langkah-langkah pendek berikutnya. Tapi saya akan langsung saja melihat apa yang sudah saya peroleh dengan aplikasi ini. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan data dari Twitter selama seminggu lebih. Tentu tidak semua percakapan di Twitter yang akan saya kumpulkan. Saya filter sesuai dengan minat saya. Nah, saat ini yang menjadi minat saya adalah mengambil data tentang corona. Karena itu di enter term ini saya masukkan kata corona. Nah, kemudian kata ini bisa digabungkan dengan berbagai kata lain, misalnya corona and politik misalnya. Nah, tapi di sini saya hanya menggunakan kata corona and main RT, artinya yang retweet itu tidak dimasukkan. Di Twitter, retweet itu diperlakukan sebagai tweet tersendiri. Nah, jadi ada tulisannya RT, kemudian pesan yang di retweet apa. Nah, karena itu isinya sebenarnya sama saja dengan tweet-tweet aslinya, maka kata tersebut saya singkirkan. Kemudian karena percakapan mengenai corona itu banyak sekali, di sini saya filter lagi. Saya tidak akan mengambil semua percakapan tentang corona, tetapi hanya tweet-tweet yang berasal dari akun yang jumlah followernya 500. Ini artinya orang-orang yang networknya cukup besar. Jadi yang networknya kecil itu tidak saya masukkan. Nah, kemudian dari sini kita bisa klik teks ini, kemudian run now. Nah, run now nanti kita akan mendapatkan di arsip ini, archive ini, kita akan mendapatkan tweet-tweet yang berhasil kita tarik.
kita tunggu karena datanya cukup banyak. Nah, ini ada puluhan ribu. Nah, summary dan dashboard itu awalnya tidak ada, tapi bisa kita munculkan dengan mengklik di menu text ini. Ini ada add summary dan add dashboard sheet. Nah, dari sini kita akan mendapatkan summary dan dashboard. Nah, summary itu isinya seperti ini, merupakan ringkasan dari tweet-tweet yang sudah kita ambil. Nah, di sini terlihat ini top tweeters, jadi akun-akun yang paling banyak memproduksi tweet. Kita lihat di sini ada Detik.com paling tinggi dengan jumlah 3.300. Ini terjadi dalam kurun ini. First tweet yang saya ambil mulai tanggal 17 Maret, sedangkan yang terakhir adalah 26 Maret. Nah, kita lihat mungkin 10 atau 20 besar atau bahkan 30 besar sebenarnya dari media atau dari perusahaan, karena mungkin untuk perorangan terlalu berat untuk memproduksi tweet yang demikian banyak. Jadi dari sini kita bisa melihat akun-akun yang paling aktif. Kemudian di sini terlihat number of links-nya itu ada 35.000. Kan sering dalam tweet itu seseorang memuat links ke sumber-sumber berita. Misalnya akunnya Detik.com biasanya juga memuat links ke berita yang ada di Detik.com sendiri. Jadi sekaligus mempromosikan webnya. Kemudian number of retweet ada 301. Ini tidak besar karena begitu dia sudah diambilnya biasanya sebelum banyak orang meretweet, karena itu angkanya kecil di sini. Kemudian number of tweetnya yang diambil ditaruh di archive tadi itu ada 55.541, kemudian yang unitnya 55.445. Jadi cukup besar. Nah, kalau kita mau lihat dashboard, ini juga memberi gambaran ringkas tentang tweet-tweet yang harus kita ambil, yang sudah kita ambil. Kita lihat ini top twitternya. Kalau tadi sebelumnya di summary itu berupa angka, di sini berbentuk grafik ya, berbentuk grafik. Jadi lebih memudahkan kita. Ternyata Detik.com misalnya yang di urutan pertama hampir 2 kali lipatnya Republika. Nah, kemudian ini menunjukkan tweetnya, kemudian replies-nya. Di sini memang replies-nya kecil karena memang tweet-tweet tadi diambil setiap 1 jam, sehingga memang sebelum dia mendapatkan cukup replies ataupun retweet, ini sudah diambil lagi. Kemudian kita lihat di sini perkembangannya selama mulai dari tanggal 17 sampai tanggal 26 ini. Kita lihat perkembangan jumlah tweetnya.